Tuhan Yesus, semoga pandemi ini cepat berlalu agar kami dapat sekolah minggu seperti biasanya. Kami rindu teman-teman, kami juga rindu dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, semoga kami dapat bersekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Ya, ketemu lagi sama kami Ming Dan Kak Claudia. Hari ini kita mau ngapain nih Kak? Hari ini kita mau sekolah minggu, Kak. Wah, adik-adik sudah siap belum sekolah minggu? Ayo, sudah siap belum? Sudah kayaknya nih Kak. Nah jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Karena hari ini kita akan dengarkan cerita dari Kak Ares. Nah sebelum kita mulai sekolah minggu kita, kakak mau tes semangatnya nih. Kakak mau tes tepuk tangan sukacita. Betul. Kalau lo yang pimpin ya. Oke adik-adik, tepuk tangan sukacita. Yes! Sus! Yesus, yes! Sekali lagi Kak. Oke, Semangat 1, ya. 2, 3. Tepuk tangan sukacita. Yes! Sus! Yesus, yes! Yesus is the best. Yes, yes, yes! Iblis? No. Wah, sudah semangat nih Kak. Berarti sekarang sudah siap untuk memuji Tuhan. Semangat ya. Semangat adik-adik. Oke adik-adik, kita angkat satu pujian Tuhan. Aku istimewa. Coba tepuk tangan. Katakan. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku apa? Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Kita nyanyi sekali lagi. Kita ulang dari awal ya dengan semangat. Adik-adik sekolah minggu semuanya istimewa. Katakan, katakan apa? Katakan apa Kak? Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Yeay, tepuk tangan. Oke adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, pejamkan mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami kali ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan yang berjudul Ku Buka Alkitab. Dan semangat ya, karena kita memuji Tuhan. Katakan, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek,
srek, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Oh, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebih besar. Berbuah, berbuah. Kita ulang dari awal ya, dengan semangat. Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Oh, firman Tuhan ada di hatiku. Ada di mana? Ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa untuk mulai ibadah kita. Sekarang kita mau mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Ares. Nah, adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, dan yang paling penting siapkan Alkitab. Kita mau mendengarkan cerita. Salam adik-adik, hari ini kakak akan membawakan cerita. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak minta untuk menyediakan Alkitabnya. Sudah? Kita buka Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-15. Kakak mau membaca ayat Alkitab dan adik-adik mendengarkan. Dengan judul Naaman disembuhkan. Naaman penglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang itu mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianku?
biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sungai sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ayat yang terakhir, ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dan hambamu ini. Nah, jadi adik-adik, Naaman itu adalah nama orang panglima tertinggi yang sangat berhasil di bawah Ben-Hadad atau disebut Raja Damsik. Nah, dan juga musuh besar orang Israel. Dia adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayang, tetapi dia menderita penyakit kusta, adik-adik. Nah, pada saat itu ada seorang gadis perempuan, yaitu gadis perempuan Israel, yang tidak lain adalah anak perempuan yang ditawan dan menjadi pelayan di rumahnya. Nah, pelayan itu memberitahukan kepada hambanya, kepada Naaman, dia memberitahukan bahwa katanya, di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Siapakah seorang nabi itu? Nah, seorang nabi itu, adik-adik, ialah Nabi Elisa. Nah, setelah mendengar itu, Naaman dan para tentara lainnya, mereka langsung menuju ke tempat apa yang sudah dikatakan oleh pelayannya tadi. Lalu pergilah Naaman beserta dengan para pasukannya dan membawa berbagai persembahan. Tetapi Nabi Elisa tidak menemui Naaman. Dia hanya menyuruh pelayannya saja untuk menemui Naaman. Nah, seorang pelayan Nabi Naaman itu memerintahkan supaya Naaman itu mandi di dalam sungai Yordan selama 7 kali. Wow, banyak sekali ya adik-adik, selama 7 kali mandi. Nah, tetapi tujuannya untuk memulihkan penyakit yang ada di dalam Naaman itu, yaitu penyakit kusta tadi. Nah, jadi lalu Naaman melaksanakan apa yang menjadi perintah oleh pelayan Nabi tadi. Dia melaksanakan perintahnya, dia harus mandi selama 7 kali di sungai Yordan. Nah, setelah dia mandi, lalu penyakit kusta yang dia derita itu sudah sembuh. Nah, kok bisa sembuh? Yaitu karena kuasa Allah. Nah, setelah dia merasa sembuh, penyakit kusta yang
ada dalam tubuh Naaman itu semuanya sembuh, dan Naaman sembuh dari penyakit kusta itu. Dengan sembuhnya penyakit kusta itu, Naaman mengakui bahwa satu-satunya Allah ialah Allah yang ada di Israel, Allah orang Israel. Nah, adik-adik, jadi Naaman mengakui bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Allah Israel. Nah, jadi adik-adik, cerita Naaman ini yang memberitahu kepada kita semua bahwa kuasa Allah itu benar-benar ada, kuasa Allah itu benar-benar luar biasa bagi orang yang percaya kepadanya. Yaitu hanya ada satu Allah, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus sebagai manusia. Jadi Allah itu hanya ada di dalam Allah orang Israel. Kalau menurut kita orang Kristen, adik-adik, yaitu kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya Allah kita, Allah orang Israel. Nah, sampai di sini cerita kakak adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena telah mendengarkan cerita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan, semoga cerita ini mengajarkan kami bahwa hanya ada satu Allah di dalam dunia ini, yang hanya satu Allah yang kami percaya. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik, sehingga kami bisa melaksanakan sekolah minggu kami ini dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang ingin kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, jadi sampai di sini cerita kakak. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, setelah kita dengar cerita dari Kak Ares, sekarang kakak punya aktivitas yang harus adik-adik lakukan di rumah. Kira-kira apa aktivitas yang harus adik-adik lakukan? Ini dia aktivitasnya. Oke adik-adik, kita siap-siap mendaki gunung. Kita memuji Tuhan yang bersyukur, Yesus besertaku. Ikuti gerakan siap-siap. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana? Di atas dan di bawah kau ada. Saat apa Tuhan ada? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau
rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, dayung, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, gak kerasa ya adik-adik. Sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan cerita. Nah, tadi juga sudah dikasih aktivitas. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kakak pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir ini. Tuhan, semoga apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan bisa berguna bagi kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekolah minggu kita sudah berakhir adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan dengan semangat yang baru. Jangan lupa untuk like, komen, and share ke teman-temannya agar kita bisa sekolah minggu sama-sama. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.